Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, warga Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Efata Waena yang ada di manapun, di rumah-rumah, di asrama, di kos-kosan. Saya menjumpai saudara-saudaraku sekalian dalam kasih Kristus. Hari ini kita berjumpa dalam momen perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Masih dalam situasi suasana pandemi COVID-19 atau Corona. Kita sudah merayakan Paskah dalam situasi yang sama. Kita beribadah di dalam beberapa minggu di rumah masing-masing, dan hari ini pun kita merayakan kenaikan Yesus ke surga masih dalam suasana yang sama. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Sekali lagi dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami dapat beribadah kembali meskipun di tempat kami masing-masing untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur kami punya Allah yang telah datang menyelamatkan kami melalui peristiwa salib, peristiwa Golgota. Kami bersyukur punya Allah yang hidup bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur bahwa kami punya Yesus yang terangkat kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus mengilhami kami dari kebenaran firman, menyatakan kebenaran firman bagi semua jemaat Tuhan. Hamba-Mu yang berkata-kata ini adalah kosong. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu dikuduskan Roh Kudus. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan tadi saya memberikan satu tema, dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah menjelma dalam pribadi manusia, Yesus Kristus lahir di kandang Betlehem dengan satu misi, menyelamatkan saudara dan saya. Setelah itu dia mati, dia bangkit kembali dari antara orang mati, dan akhirnya dia naik ke surga. Kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan pagi, kalau dia pergi untuk kembali, apakah kebenaran yang dapat kita petik dari pembacaan kita dari Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Secara singkat saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dalam ayat yang ke-9, bahwa firman Tuhan mengatakan, kamu adalah saksi. Sesudah ia mengatakan demikian, Yesus katakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kenaikan Kristus ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu kejadian, suatu peristiwa. Itu sebabnya dalam kasus-kasus biasanya yang ditangani di pengadilan, orang selalu menghadirkan para saksi, yaitu orang-orang yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata. Dan para murid adalah saksi mata yang menyaksikan, yang melihat dengan mata bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, dunia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Dunia tidak percaya
bahwa Yesus telah terangkat ke surga. Berita tentang kenaikan Kristus ke surga bagi dunia adalah satu berita hoax, berita yang tidak benar. Menurut dunia, peristiwa atau berita kebangkitan Kristus adalah cerita yang dikarang oleh para penganut atau pengikut Kristus. Disinilah kita ditantang sebagai orang-orang percaya bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah ditebus oleh darah Kristus, kita ditantang untuk menjadi saksi tentang kenaikan Yesus. Meskipun saya dan saudara tidak pernah melihat dengan mata jasmani, tidak pernah melihat secara langsung Yesus naik ke surga, tetapi kita harus menjadi saksi iman yang menyatakan dengan iman kepada dunia bahwa Yesus benar-benar telah terangkat ke surga. Kita harus benar-benar menjadi saksi yang kuat. Ibrani 11 itu perikopnya bicara tentang saksi-saksi iman. Artinya orang-orang yang tidak melihat tetapi mereka percaya dengan iman bahwa peristiwa itu akan benar-benar terjadi atau peristiwa itu benar-benar terjadi. Itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat peristiwa kenaikan Yesus, tetapi dengan iman kita mengaminkan, kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga. Dan kepercayaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Kita harus menyampaikan kepada dunia ini, kepada orang yang ragu-ragu, kepada orang yang tidak percaya bahwa seperti Yesus telah mati dan bangkit, demikian halnya Yesus telah terangkat ke surga. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua dari pembacaan kita hari ini, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 berkata demikian, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, status tempat yang Allah sediakan buat kita, tempat itu kekal. Tempat bukan sementara. Dunia ini tempat kita yang sementara. Kita akan pergi tinggalkan dunia ini. Tempat kita yang kekal, tempat yang akan kita tinggal selama-lamanya adalah sorga. Tempat yang tidak dibuat dengan tangan manusia menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 1, tapi dibuat oleh tangan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat ini dari pembacaan kita tadi, bahwa di tempat yang Allah sediakan ini, Allah sebagai Bapa sangat rindu hidup dan bersekutu dengan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, sebagai satu keluarga besar untuk selama-lamanya. Allah rindu, Allah sangat ingin agar anak-anak yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri, anak-anak yang telah dibawa keluar dari kegelapan dosa kepada hidup persekutuan dengan Dia. Allah ingin persekutuan itu kekal selama-lamanya di tempat yang bernama surga. Itu sebabnya Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Sungguh luar biasa, suatu persekutuan yang sudah hilang di Taman Eden karena kejatuhan manusia dalam dosa. Satu persekutuan yang erat terjadi, keintiman yang terjadi antara Adam dan Hawa yang telah hilang itu akan dikembalikan oleh Yesus waktu kita semua ada dalam kerajaan sorga, di tempat yang Allah sediakan. Kita akan mengalami suatu keintiman, kita akan hadir melalui satu persekutuan yang indah. Kemuliaan persekutuan dengan Tuhan akan dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat ini
Di tempat yang Allah sediakan ini, segala air mata penderitaan kita akan dihapus. Wahyu 21 ayat 4 berkata demikian, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa, firman Tuhan mengatakan di tempat yang Allah sediakan, yaitu sorga itu, tidak ada perkabungan, tidak akan ada duka cita, tidak akan ada kematian, tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada kesakitan. Semua itu telah berlalu. Tempat itulah yang sekarang Allah sedang sediakan bagi saudara dan saya. Saya membayangkan, memikirkan tempat. Kalau hari ini kita mengalami banyak tantangan di dunia ini. Hari ini kita bisa berduka cita karena kehilangan saudara-saudara, orang-orang terkasih kita. Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, duka cita, tekanan hidup yang berat. Firman Tuhan mengatakan di tempat yang Allah sediakan, yaitu sorga, tidak akan ada pernah air mata lagi. Tidak akan ada pernah kesakitan, tidak akan ada pernah penderitaan. Di tempat itu, kemuliaan alam akan melingkupi kita. Akan ada sukacita, damai, sejahtera. Satu situasi, suasana surgawi yang luar biasa. Tempat itulah yang Yesus pergi dan sediakan bagi saudara dan saya. Apakah saudara ingin, apakah saudara rindu untuk pergi ke tempat yang Allah sediakan? Rumah itu gratis. Tempat itu gratis. Anda tidak perlu membayar. Anda tidak perlu kredit untuk memiliki tempat itu. Anda akan menikmati tempat itu secara gratis untuk selama-lamanya dengan flashnya. Anda tidak akan pernah mengalami kesakitan, penderitaan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Saya rindu ada di sana. Tentu saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga rindu ada di tempat. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kebenaran yang ketiga, malaikat itu katakan kepada para murid Yesus, hai orang-orang Galilea, ayatnya yang ke-11, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kebenaran yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yesus akan datang kembali. Dia tidak pergi untuk selama-lamanya, tetapi dia akan datang kembali di awan-awan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kedatangan Yesus yang pertama, Yesus lahir sebagai anak manusia. Allah menjelma, berinkarnasi, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, maha kudus, maha besar, menjelma dalam wujud seorang anak manusia. Lahir di kandang, tidak diketahui semua bangsa, semua orang. Dia menanggalkan semua atribut-atribut kealahan, atribut sebagai raja di atas segala raja. Kedatangannya yang ke-1 atau yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kedatangan Yesus yang pertama, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada anugerah yang besar sampai hari ini, selagi Yesus belum datang untuk kedua kali. Ada anugerah yang begitu luar biasa. Allah dalam Kristus Yesus telah meletakkan satu dasar penebusan dan pengampunan dosa di sepanjang sejarah selama Yesus belum datang kembali. Setiap orang dari setiap generasi, dari setiap zaman, dari setiap masa boleh datang kepada Kristus Yesus, menerimanya, akan diberikan pengampunan. Ketika mereka bertobat, diberikan pengampunan dosa. Mereka akan diterima sebagai anak-anak Allah. Itulah karya Yesus yang pertama, dalam kedatangan yang pertama, menyelamatkan umat manusia. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia akan datang setelah dia naik. Dia akan datang, dan kedatangannya kedua ini, dia akan datang sebagai hakim dan raja untuk menggenapkan semua janji ilahinya kepada semua orang percaya. Dia akan datang untuk menghakimi setiap orang yang ada dalam dunia ini. Dia menghakimi, bukan menghakimi dosa-dosa kita, tetapi dia akan menghakimi pada setiap kita. Apakah kita telah menggunakan waktu yang ada ini untuk membuat
sebuah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus berkata bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Maka tibalah kesudahannya. Kapan Yesus kembali untuk kedua kali? Dia akan datang kembali kedua kali sebagai hakim apabila berita Injil ini telah didengar oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa harus demikian? Karena Allah akan menghakimi. Bagaimana Allah bisa menghakimi satu suku bangsa yang belum mendengar berita Injil? Kalau Allah menghakimi, dia katakan, kenapa kamu belum menerima Injil? Karena kamu tidak menerima Injil, kamu semua masuk ke dalam neraka. Sementara belum pernah ada orang memberitakan Injil kepada mereka. Itu sebabnya Allah akan menghakimi semua umat manusia ketika berita Injil ini telah sampai kepada semua umat manusia, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum pernah mendengar berita Injil, saya belum pernah mendengar berita tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, saya belum pernah mendengar berita tentang kematian Kristus. Tidak ada orang yang dapat berdalih di hadapan Tuhan. Itu sebabnya berita Injil itu akan didengar oleh semua bangsa setelah itu tiba kesudahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Anda telah mendengarkan berita tentang Injil, mungkin minggu lalu, tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, kalau Anda telah mendengarkan berita Injil dan belum buat sebuah keputusan penting dalam hidup untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus buat keputusan. Sebab kalau Anda tidak pernah membuat keputusan untuk terima Yesus, maka waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim, Dia akan menghakimi Anda karena Anda sudah mendengar berita Injil tetapi tidak pernah membuka hati bagi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali bukan membawa anugerah untuk menyelamatkan kita. Tidak, anugerah itu telah diberikan dalam kedatangan yang pertama sampai hari ini. Jadi kalau Anda menyia-nyiakan waktu ini dan tidak membuat keputusan penting, maka Anda akan diperhadapkan pada meja pengadilan Kristus. Anda akan mempertanggungjawabkan waktu, kesempatan yang Allah berikan untuk saudara membuat, untuk saudara menerima Kristus. Tapi Anda telah membuang-buang waktu. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada ini sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan. Pergunakan kesempatan yang ada ini untuk terima. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali sudah pasti akan terjadi. Seperti kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi dan kenaikan Kristus sudah terjadi, maka kedatangannya pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan pernah bermain-main dengan kesempatan yang ada ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan Ephphatha Waena dimanapun Anda ada saat ini, Dia akan datang kedua kali, juga akan menerapkan satu pemerintahan di bawah kedaulatannya sebagai Raja di atas segala raja. Pemerintahan Kristus yang akan terjadi, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan ada dalam satu pemerintahan yang adil, satu pemerintahan yang penuh dengan damai, suatu pemerintahan yang penuh dengan sukacita luar biasa, pemerintahan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah 3 kebenaran ini yang saya sampaikan pagi ini. Pertama, saudara dan saya adalah saksi dari kenaikan Yesus. Meskipun kita tidak pernah melihat dengan mata jasmani, tetapi dengan iman kita mau katakan kepada dunia bahwa hai dunia, kau dengar bahwa Yesus yang aku percayai, Yesus yang aku sembah, Yesus yang telah menyelamatkan saya, Yesus itu telah naik ke surga. Kita mau katakan kepada dunia bahwa Yesus yang saya sembah itu, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya, Dia menyediakan rumah bagi saya, Dia rindu saya dan semua orang-orang percaya hidup di dalam persekutuan bagi anak dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan mengatakan karena semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita akan tinggal di sorga, di rumah kita yang kekal, dalam komunikasi, dalam hubungan antara anak dan Bapa, dalam suatu hubungan keluarga besar kerajaan Allah, di rumah yang tidak akan pernah dibongkar, rumah yang dibuat oleh tangan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tempat yang tidak akan pernah lagi ada duka cita, ada penderitaan, ada kesakitan, ada air mata, tempat yang penuh dengan susu dan madu, tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kita rindu ada di sana, dan kita percaya bahwa setelah Bapa di surga menyediakan semua tempat bagi kita, setelah selesai membangun tempat tinggal kita di sana, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput
menjemput kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kedatangannya sebagai Raja, dia akan datang juga sebagai hakim untuk menghakimi semua umat manusia yang telah mendengar berita Injil tetapi tidak merespon terhadap berita keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kiranya melalui momentum perayaan kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu terus menaruh pengharapan, tetap percaya kepada Yesus Kristus, tidak goyah iman di tengah-tengah pandemi corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan terus memberkati kami yang mendengar. Tuhan berkata-kata di dalam hati kami, pikiran kami, dalam kehendak kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi saksi kenaikan Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang berpengharapan, percaya bahwa Allah pergi untuk menyediakan tempat bagi kami, dan percaya dan berpengharapan bahwa Yesus akan kembali untuk menjemput kami masuk ke dalam rumah kekal di surga. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh anggota Jemaat Ephrata, mulai dari pos 7 sampai Furia Kota Raja, dari Yoka sampai Perumnas 3. Tuhan menjaga dan memberkati setiap. Haleluya. Amin.